Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Permana dengan NIM 2406036. Di sini saya akan mempresentasikan strategi belajar mengajar dengan judul Rencana Pembelajaran Terintegrasi. Apa itu rancangan pembelajaran? Rancangan pembelajaran adalah persiapan yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun menurut Gagny, Briggs, dan Weger 92, rancangan pembelajaran adalah penyiapan kondisi eksternal peserta didik secara sistematis yang menggunakan pendekatan sistem guna meningkatkan mutu kinerjanya. Rencana pembelajaran. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan alur berikut. Capaian pembelajaran atau CP dalam kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Capaian pembelajaran diuraikan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang bersifat operasional dan konkret. Perumusan tujuan pembelajaran meliputi kompetensi dan lingkup materi. Tujuan-tujuan pembelajaran tersebut kemudian diurutkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Proses merancang pembelajaran disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, sederhana, dan kontekstual, meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dokumen perencanaan pembelajaran tersebut dapat berupa modul ajar ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP yang digunakan oleh pendidik dalam upaya mencapai capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembuatan perencanaan pembelajaran, pendidik dapat menggunakan perencanaan pembelajaran yang dapat diperoleh pendidik dengan merancang sendiri, mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan ataupun menggunakan contoh yang disediakan pemerintah. Mengapa penting untuk merancang pembelajaran yang efektif? Seringkali kita mendengar ungkapan di masyarakat bahwa sahnya seorang guru adalah seorang yang hanya bertugas untuk memberikan pengajaran kepada para muridnya di sekolah. Konotasi tersebut seolah-olah memberikan stigma bahwa sahnya seorang guru hanya bertugas untuk mengajar siswa dan siswa yang diajar. Hal tersebut berarti guru sebagai subjek atau pemain dan siswa hanya objek atau sebagai penonton yang tidak banyak berkontribusi dalam pembelajaran. Komunikasi antar guru dan siswa di kelas cenderung satu arah, yaitu hanya dari guru ke siswa dan tidak ada timbal balik yang guru dapatkan dari siswa. Guru memang bertugas untuk mengajar siswa, tetapi bukan untuk membelajarkan siswa. Dengan begitu, pembelajaran yang berlangsung di kelas antara murid dan guru akan menjadi tidak efektif karena guru masih mendominasi kelas dan siswa hanya bisa berperan secara pasif, yaitu datang, duduk, mendengarkan, memperhatikan, dan lupa. Hal tersebut dapat menyebabkan hasil belajar siswa yang menjadi rendah karena tidak efektifnya pembelajaran yang mereka dapatkan. Komponen rancangan pembelajaran.
Ada beberapa komponen rancangan pembelajaran. Yang pertama, rancangan pembelajaran media pembelajaran, instrumen evaluasi, strategi kegiatan remedial, dan pengayaan. Media pembelajaran. Jenis media yang dapat digunakan yaitu visual, audio, dan multimedia. Adapun contoh beberapa yang dapat dijadikan atau digunakan sebagai jenis-jenis media, yaitu media pembelajaran, gambar, peta, globe, papan tulis, media manipulatif, display, dan bagan. Dalam mengimplementasikan media pembelajaran, menurut Henichik dan kawan-kawan, mengembangkan model perencanaan menggunakan media yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Model tersebut dikenal dengan istilah Azure Model. Model Azure ini yang kemudian menjadi tips atau saran dalam menerapkan penggunaan media pembelajaran. Ada 6 langkah yang harus diperhatikan dalam merancang atau menggunakan media pembelajaran, yaitu meliputi analisis siswa sebelum menggunakan media dalam pembelajaran. Guru seyogyanya melakukan analisis siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan tipe pembelajarannya. Penerapan tujuan pembelajaran merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah proses pembelajaran. Memilih metode yang cocok dan format media yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Menggunakan media dan bahan melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran serta evaluasi dan revisi. Contoh media yang efektif untuk pembelajaran. Contoh media yang efektif untuk pembelajaran. Media pembelajaran untuk siswa harus dikonsep menjadi lebih menyenangkan dan aplikatif. Sebab psikologi anak pada jenjang pendidikan yang lebih senang bermain, bergerak, dan mencoba hal-hal yang berbeda. Di sini ada beberapa contoh gambar media yang efektif untuk pembelajaran. Instrumen evaluasi. Jenis-jenis instrumen evaluasi. Ada beberapa, salah satunya contoh tes, observasi, dan penilaian diri. Kriteria penilaian yang objektif dan transparan, lalu pentingnya umpan balik dalam evaluasi. Di sini dalam buku evaluasi pembelajaran yang penulisnya itu Arif Aulia Rahman dan Cut Eva Narsya MPD, evaluasi memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari penilaian. Jika yang ingin dinilai adalah sistem pembelajaran, maka ruang lingkup yang dinilai adalah seluruh komponen dalam pembelajaran. Maka istilah yang tepat untuk menilai sistem pembelajaran adalah evaluasi. Namun jika yang ingin dinilai adalah bagian atau komponen pembelajaran, seperti hasil pembelajaran, maka istilah yang tepat digunakan adalah penilaian. Evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, sementara pengukuran bersifat kuantitatif atau skor angka yang didapat melalui suatu alat ukur atau instrumen yang baku. Dalam konteks kognitif, alat ukur atau instrumen berupa tes, sedangkan efektif dapat berupa non-tes, atau angket, wawancara, atau observasi. Strategi kegiatan remedial. Definisi kegiatan remedial, tujuan dari kegiatan remedial, dan contoh kegiatan remedial nanti akan saya jelaskan. Remedial adalah suatu kegiatan pembelajaran bagi yang peserta didik yang belum menguasai bahan pelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki penguasaan bahan ajar.
sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, remedial berarti suatu yang berhubungan dengan perbaikan. Dari sisi pengajaran, remedial berarti mengajarkan ulang bagi siswa yang memiliki hasil belajar yang buruk. Tujuan remedial adalah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Fungsi remedial adalah mengembalikan kepercayaan diri siswa dengan cara memberi mereka kesempatan untuk belajar kembali dan memahami materi dengan lebih baik. Proses remedial adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi kemajuan siswa secara lebih personal, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana cara terbaik dalam memberikan materi yang sulit. Contoh kegiatan remedial. Contohnya itu guru berdiskusi dengan peserta didik tentang permasalahan pembelajaran dan mencari jenis atau cara remedial yang sesuai dengan hambatan pada peserta didik terkait materi. Menyelesaikan soal cerita bagian bilangan cacah di bawah 100. Contohnya seperti itu. Yang kedua, berikan soal yang lebih sederhana. Misalkan bilangan di bawah 50 untuk peserta didik low learner agar lebih mudah dalam pembelajaran. Di sini ada contoh strategi kegiatan pengayaan. Jika peserta didik sudah menghitung perkalian dan pembagian bilangan cacah, contohnya, guru dapat memberikan soal latihan yang setara. Lalu, jika siswa sudah dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan cacah, guru dapat memberikan penugasan untuk latihan soal lain. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Bentuknya itu ada satu cara yang dapat ditempuh pembelajaran bimbingan secara khusus atau perorangan bagi peserta didik yang belum tahu atau mengalami kesulitan dalam penguasaan tertentu. Bentuk penyederhanaan itu dapat dilakukan guru antara lain menyederhanakan strategi pembelajaran untuk KD tertentu, menyederhanakan cara penyajian. Misalkan menggunakan gambar, model, skema, grafik, memberikan rangkuman yang sederhana dan yang lain-lain. Penyederhanaan soal yang diberikan, materi dan waktu pelaksanaan program remedial. Program remedial diberikan hanya kepada KD atau indikator yang belum tuntas. Program remedial dilaksanakan setelah mengikuti tes atau ulangan KD tertentu atau sejumlah KD dalam satu kesatuan teknik pelaksanaan penugasan remedial. Penugasan individu diakhiri dengan tes lisan atau tulisan bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial maksimal 20%. Menggunakan kelompok diakhiri dengan tes individual. Bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Pembelajaran ulang diakhiri dengan tes individual atau tes tertulis bila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial lebih dari 50%. Kesimpulannya, pembelajaran terintegrasi atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pembelajaran ataupun antar mata pembelajaran.
Adanya panduan siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Adapun beberapa kesimpulan dari yang saya dapat dari beberapa buku, pembelajaran integrasi atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pembelajaran ataupun antar mata pembelajaran. Adanya pemaduan siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Bermakna di sini memberikan arti bahwa pembelajaran terpadu siswa akan dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antar konsep dalam intramata pembelajaran maupun antar mata pembelajaran. Pembelajaran terpadu bertipe integrasi atau keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menerapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.